Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam soroti pernyataan perang Asnawi Mangkualam jelang duel sengit besok, karena menganggap kini level timnas Indonesia di atas Vietnam. Ragnar Oratmangoen ceritakan perjalanan spiritualnya memeluk agama Islam dan kini bersyukur masuk timnas Indonesia notabene mayoritas Muslim. Pengakuan mengejutkan Jay Itzes jelang debut di timnas Indonesia. Saya seorang striker, siap cetak gol. Duel timnas Indonesia versus Vietnam sengit, Erick Thohir minta supporter beri dukungan total di GBK. Mendadak berita buruk Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung karena cedera. Alhamdulillah, mendadak ada berita baik, Ragnar Oratmangoen dan Tom Hai resmi jadi WNI, siap perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam soroti pernyataan perang Asnawi Mangkualam jelang duel sengit besok, karena menganggap kini level timnas Indonesia di atas Vietnam. Media asal Vietnam, Soha VN, menyoroti perkataan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam jelang bentrok melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut media Vietnam, Asnawi telah mengeluarkan pernyataan perang lantaran menyebut level timnas Indonesia berada di atas Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Asnawi mengatakan hal tersebut jelang timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut merupakan matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia memang tengah diunggulkan ketimbang Vietnam. Selain akan bermain di hadapan pendukung sendiri, timnas Indonesia diprediksi bisa menang karena pada pertemuan sebelumnya mereka mampu mengalahkan Vietnam. Kini dengan kekuatan yang lebih sama, malah makin kuat dengan adanya tambahan dua pemain naturalisasi, Jay Itzes dan Nathan Chuaon. Tak heran Asnawi semakin optimis timnas Indonesia bakal menang. Menariknya, pemain klub Thailand, Port FC tersebut menganggap kini level timnas Indonesia di atas Vietnam. Bagi Soha, jelas pernyataan Kapten Timnas Indonesia seperti pernyataan perang untuk Vietnam. Ragnar Oratmangoen ceritakan perjalanan spiritualnya memeluk agama Islam dan kini bersyukur masuk timnas Indonesia notabene mayoritas Muslim. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen menceritakan perjalanan spiritualnya memeluk agama Islam. Ragnar mengaku kalau dirinya mantap mualaf dalam kurung memeluk agama Islam saat usianya sekitar 15 tahun. Ragnar merupakan pemain anyar pada skuad timnas Indonesia saat ini. Setelah melewati perjalanan panjang, pemain Fortuna Sittard itu akhirnya telah mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Senin dalam kurung 18 Maret 2024 kemarin malam. Dia disumpah WNI bersamaan dengan Tom Hai. Saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam, ucap Ragnar. Saat usia 15 tahun kayaknya. Jadi saya juga sudah 10 hingga 11 tahun melewati Ramadan, tuturnya. Itu semua tak luput dari teman-temannya yang sering mengajak ke masjid.
Dari sanalah dia merasa tersentuh dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Islam sehingga mantap memutuskan menjadi seorang Muslim. Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid. Saat itu mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup. Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim, tandas Ragnar. Pengakuan mengejutkan Jay Itzes jelang debut di Timnas Indonesia. Saya seorang striker, siap cetak gol. Amunisi anyar Timnas Indonesia, Jay Itzes bercanda dengan mengklaim dirinya adalah seorang striker meski posisi aslinya adalah back. Back Venezia di Serie B Italia itu ditanya terkait perannya karena selain sebagai back, ia juga pernah beberapa kali bermain menjadi gelandang bertahan ketika masih membela Go Ahead Eagles di Eredivisie. Posisi asli saya striker, ujar Jay Itzes sembari bercanda. Sejauh ini saya bermain sebagai back. Bisa menjadi back tengah kanan, back tengah, dan back tengah kiri dalam formasi 3 back, tutur Jay Itzes. Jay Itzes memang lebih familiar dengan posisi gelandang dan back. Akan tetapi ia mengaku siap saja jika dimainkan sebagai striker oleh Shin Tae-yong di lini serang Timnas Indonesia. Bersama Venezia, saya bermain di semua posisi itu. Sebelumnya saya juga sempat berperan menjadi gelandang bertahan. Jadi, kurang lebih itu posisi saya, jelas Jay Itzes. Tapi kalau pelatih meminta saya untuk bermain sebagai striker, saya bakal bertanding menjadi penyerang dan siap cetak gol, ungkap palang pintu kelahiran Geldrop, Mierlo, Belanda tersebut. Saya telah berusaha melewati proses ini sejak lama, tapi sekarang semua terasa begitu cepat hingga saya sudah bertemu dengan rekan-rekan dan ikut latihan, sangat seru dan senang, ucapnya. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam sengit, Erick Thohir minta supporter beri dukungan total di GBK. Kobarkan semangat Garuda di GBK. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut tentu butuh dukungan total supporter dalam duel tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir menyebut pentingnya laga lawan Vietnam pada bulan ini. Pertandingan ini disebut bakal selalu berlangsung sengit, sehingga dukungan supporter bakal menambah semangat para pemain Timnas Indonesia. Ya, Timnas kita butuh dukungan maksimal dari para supporter, ujar Erick Thohir dilansir dari laman resmi PSSI. Apalagi sejarahnya duel melawan Vietnam, baik di kandang GBK, apalagi saat tandang di Vietnam, selalu sengit lanjutnya. Laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam di GBK bakal dilangsungkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini karena pertandingan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan. Faktor tersebut membuat Erick Thohir berharap dukungan total supporter di GBK. Meski bertepatan dengan bulan puasa, ujar Erick Thohir, tapi kami atur laga di GBK digelar malam jam 20.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah Ramadan. Selain menghormati bulan suci ini, kami harapkan dukungan penonton akan total, lanjut Erick Thohir. Mendadak berita buruk Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung karena cedera. Alhamdulillah, mendadak ada berita baik, Ragnar Oratmangoen dan Tom Hai resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Tom Hai resmi menjadi warga negara Indonesia.
Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta setelah ini mendukung pembuatan paspor, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Ragnar sampai di Indonesia sore, sedangkan Tom Haye baru sampai di Jakarta jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Jakarta, langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, lanjut Arya Sinulinga. Sekarang besar harapannya Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dapat ambil bagian saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa. Pengalaman Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye eksis di kasta teratas Liga Belanda dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjungkalkan timnas Vietnam. Terlebih, kondisi skuad timnas Indonesia agak pincang. Sekadar diketahui, H3 jelang melawan timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri batal bergabung skuad timnas Indonesia karena cedera.